Tapi kelas menengah itu benar-benar sudah turun kasta sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Hai, Conomik di sini. Apa kabarnya di sana? Aku punya pantun nih. Apa tuh? Pergi ke kantor naik bis. Cakep. Pulangnya nebeng teman sambil ngegibah. Cakep. Sedihnya isi dompet kok cepet habis. Uang tabungan juga kagak nambah-nambah. Aduh, pusing banget nggak tuh? Bahkan ya, uangnya tuh bukan nggak hanya nambah-nambah di tabungan, tapi kadang malah tabungan jadi minus karena keseringan dipakai. Dan itu yang namanya fenomena makan tabungan alias mantap yang sering kali terjadi di kalangan kelas menengah. Nah, fenomena mantap itu sendiri pernah kita bahas di konten yang ini ya, termasuk tentang siapa aja kelas menengah dan kenapa kelas menengah itu terancam turun kasta. Bahkan juga nih ya, berdasarkan data riset terakhir, sayangnya ini semua bukan hanya sekedar ancaman, tapi kelas menengah itu benar-benar sudah turun kasta sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Padahal kalau kita flashback ya, di tahun 2014 hingga 2018 itu jumlah kelas menengah sempat naik loh dari 39 juta jiwa menjadi 60 juta jiwa. Tapi sayangnya di antara tahun 2018 hingga tahun 2023 jumlah kelas menengah akhirnya turun menjadi 52 juta jiwa. Terus pada pergi kemana nih kelompok kelas menengah yang udah turun kasta? Jadi mereka pun akhirnya harus bergeser ke kelas ekonomi yang ada di bawahnya, yaitu calon kelas menengah dan juga kelompok rentan. Dari data pun terlihat kalau kedua kelompok ini jumlahnya terus meningkat. Misalnya aja kelompok calon kelas menengah yang proporsi penduduknya di tahun 2018 itu masih sebesar 49,6%, akhirnya naik menjadi 53,4% di tahun 2023. Habis itu kelompok rentan yang tadinya proporsi penduduknya masih sebesar 18,9%, itu tuh naik menjadi 20,3% di tahun 2023. Nah, turunnya populasi kelompok kelas menengah ini disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat tersebut. Itu pun terbukti ya dari banyaknya kredit macet KPR. Misalnya aja nih, di bulan Januari 2023 itu masih berada di level 2,4%. Nah, di Januari 2024 itu naik lagi di level 2,6%. Abis itu ada lagi banyaknya kredit macet di industri perbankan ya, yang di bulan Desember 2023 itu masih sebesar 2,1%, akhirnya naik menjadi 2,3% di bulan Mei 2024. Dan satu lagi nih, bukti yang terpampang nyata yaitu penjualan kendaraan dari salah satu pameran otomotif terbesar di Indonesia yang baru digelar bulan Juli 2024 kemarin, tahu kan? Itu penjualannya menurun sebesar 19,5% kalau dibandingkan tahun 2024. Padahal kelompok kelas menengah ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional loh. Makanya para ekonom pun bilang kalau perlambatan kelas menengah itu menjadi sebuah alarm bahaya bagi ekonomi Indonesia. Kenapa? Ya karena gini ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga masyarakat. Jadi kalau misalnya daya beli masyarakatnya aja lemah, itu akan bikin pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin melambat. Itu pun sudah terbukti loh dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua yang sebesar 5,05% melambat kalau dibandingkan dengan kuartal pertama yang masih sebesar 5,11%. Abis itu dengan menurunnya jumlah kelas menengah itu akan bikin produk yang menyasar kelas menengah pun jadi sepi pembeli gitu ya. Kalau udah sepi peminatnya itu akan bikin juga para investor berpikir dua kali untuk melakukan investasi terhadap produk-produk tersebut. Selain itu juga nih ya, kalau misalnya dari kelas menengah sendiri udah nggak punya uang untuk ditabung di bank, pada akhirnya bank pun juga nggak punya uang untuk bisa diputar dalam memberikan bantuan permodalan ataupun investasi. Sehingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pun ikut terganggu terutama dari sisi investasi. Jadi menurunnya jumlah kelas menengah ini akhirnya berdampak pada tingkat konsumsi dan juga investasi yang dimana keduanya itu memiliki peran penting ya dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Makanya kalau misalnya nih jumlah kelas menengah itu terus-menerus menurun dan dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berpotensi anjlok hingga di bawah target 5%. Bahkan para ekonom juga bilang nih kalau misalnya salah satu gejala krisis itu adalah merosotnya jumlah kelas menengah.
Oleh karena itu, penting banget kalau misalnya sekarang itu pemerintah membuat kebijakan yang pro terhadap kelas menengah. Seperti memberikan subsidi ya, kayak meringankan biaya pendidikan, kesehatan, ataupun intensif pajak. Dan satu lagi yang memang sangat penting saat ini adalah menstabilkan harga pangan. Nah, kalau menurut kamu sendiri apa nih yang bisa menyelamatkan kelas ekonomi menengah? Silahkan ya, share komentar kamu di sini, tapi jangan lupa untuk like and share konten ini. Sampai jumpa.